Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim dengan NIM 415-230-180. Di sana saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah generatif AI. Sini soal pertama yaitu jelaskan artikel pada link berikut ini. Artikel sudah saya rangkum, jadi saya baca ya. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Model pengolahan bahasa sebelumnya seperti Recurrent Neural Network atau RNN dan LSTM memiliki keterbatasan dalam memproses data secara efisien. Model ini bekerja secara berurutan sehingga prosesnya lambat dan sulit diparalelkan. Selain itu, RNN juga kesulitan menangkap hubungan antara kata yang berjauhan dalam sebuah kalimat. Pendekatan ini seperti CNN memang lebih cepat, tetapi tetap membutuhkan banyak player untuk memahami hubungan jarak jauh. Hal ini mendorong kebutuhan akan model yang lebih efisien dan mampu memahami konteks secara lebih baik. Ini nomor dua, seharusnya konsep attention. Attention merupakan mekanisme yang memungkinkan model menentukan bagian mana dari input yang paling penting. Dalam proses ini, digunakan tiga komponen utama yaitu query, key atau key di dalam kurung K dan value dalam kurung P. Berikut rumusnya. Jadi model akan menghitung hubungan antara query dan key untuk menentukan seberapa penting suatu kata. Kemudian menggunakan hasil tersebut untuk mengolah value. Dengan cara ini setiap kata dapat memahami konteks berdasarkan kata lain dalam satu kalimat. Berikutnya ada self-attention. Self-attention adalah inti dari transformer, di mana setiap kata dalam kalimat dapat memperhatikan kata lainnya. Hal ini memungkinkan model menangkap hubungan antara kata, termasuk yang berjauhan. Dengan self-attention, model ini tidak lagi bergantung pada urutan pemrosesan seperti RNN, sehingga lebih efektif dalam memahami konteks secara keseluruhan. Selanjutnya ada multi-head attention. Transformer menggunakan beberapa attention secara paralel yang disebut multi-head attention. Setiap head mempelajari aspek yang berbeda dari data, seperti struktur, kalimat, atau makna kata. Hasil dari semua head kemudian digabungkan untuk menghasilkan representasi yang lebih lengkap dan informatif. Berikut model head attention. Selanjutnya ada arsitektur transformer. Transformer terdiri dari dua bagian utama yaitu encoder dan decoder. Encoder bertugas memproses input dan menghasilkan representasi, sedangkan decoder menghasilkan output berdasarkan representasi tersebut. Setiap layer dalam encoder dan decoder terdiri dari self-attention dan feed-forward network. Struktur ini memungkinkan model bekerja secara paralel dan lebih efisien dibandingkan model sebelumnya. Nah, berikut adalah model arsitekturnya. Berikutnya ada positional encoding karena transformer tidak menggunakan urutan seperti RNN. Informasi posisi kata harus ditambahkan secara eksplisit. Hal ini dilakukan melalui positional encoding, yaitu penambahan nilai tertentu ke dalam representasi kata agar model tetap memahami urutan dalam kalimat. Berikutnya ada keunggulan transformer. Transformer memiliki beberapa keunggulan utama, yaitu yang pertama dapat diproses secara paralel sehingga lebih cepat. Yang kedua, mampu menangkap hubungan antar kata yang berjauhan. Yang ketiga, lebih efisien dalam komputasi. Yang keempat, memberikan performa yang lebih baik dibandingkan model sebelumnya. Hasil dari penelitian dalam artikel ini, transformer menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan model sebelumnya. Pada tugas penerjemahan bahasa, model ini mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi dengan waktu pelatihan yang relatif lebih singkat, sehingga menjadi standar baru dalam bidang tersebut. Jadi kesimpulannya, transformer merupakan arsitektur berbasis attention yang menggantikan pendekatan lama seperti RNN dan CNN dengan kemampuannya yang lebih cepat, efisien, dan akurat. Transformer menjadi dasar bagi berbagai model AI modern seperti GPT dan BERT, serta banyak digunakan dalam
berbagai aplikasi pemrosesan bahasa. Selanjutnya soal kedua yaitu kerugian dari masing-masing eh, probabilistic losses, regression losses, hinge losses for maximum margin classification. Yang pertama, kerugian probabilistic loss yaitu yang binary cross entropy. Salah satu kerugian dari probabilistic loss seperti binary cross entropy adalah kurang efektif ketika digunakan pada dataset yang tidak seimbang atau imbalance. Dalam kondisi ini, di mana jumlah data pada satu kelas jauh lebih banyak dibandingkan kelas lainnya. Model cenderung lebih fokus pada kelas mayoritas, akibatnya model dapat menghasilkan nilai akurasi yang tinggi, tetapi performanya buruk dalam deteksi kelas minoritas, yang seringkali lebih penting. Hal ini menyebabkan hasil prediksi menjadi tidak representatif terhadap keseluruhan data. Kedua, kerugian regression loss yang mean square error atau MSE. Salah satu kelemahan dari regression loss seperti mean square error atau MSE adalah sangat sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier. Hal ini disebabkan karena MSE menggunakan kuadrat dari selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya, sehingga error yang besar akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan error kecil. Akibatnya, model dapat menjadi tidak stabil dan terlalu menyesuaikan diri terhadap data yang ekstrim, sehingga performa pada data secara umum justru menurun. Yang ketiga ada kerugian dari hinge loss, yaitu yang maximum margin classification. Salah satu kerugian dari hinge loss adalah tidak menghasilkan output dalam bentuk probabilitas. Hinge loss hanya berfokus pada suatu data berada pada sisi margin yang benar atau tidak, tanpa memberikan informasi seberapa yakin model terhadap prediksi tersebut. Hal ini membuat hasil model menjadi kurang informatif dan sulit diinterpretasikan, terutama jika dibandingkan dengan probabilistic loss yang dapat memberikan nilai probabilitas antara 0 hingga 1. Nah, berikutnya yaitu soal nomor 3. Itu disuruh membuat animasi dengan AI untuk mempromosikan Universitas Mercu Buana. Nah, di sini saya sekalian jelasin bagaimana caranya. Yang pertama, eh, saya menggunakan ChatGPT buat membuat promptingnya. Di sini saya copy soalnya, lalu memasukkannya ke GPT buat prompt untuk mengajarkan soal berikut. Nah, dia nanti akan mengenerate promnya seperti ini. Copy saja semuanya. Setelah di copy, masuk ke di sini saya pakai AI dari CapCut untuk membuat video AI.
Masuk ke sini, video studio. Di sini saya menambahkan beberapa referensi yang sebelumnya pernah saya ambil secara langsung di kampus. Setelah itu tinggal paste prompt yang udah di generate dari GPT, lalu klik. Sini klik lagi. Nah, tinggal tunggu si AI generate ini ya, video. Nah, nanti si AI bakal ngasih opsi kayak visual style-nya mau gimana. Sini saya pakai realistic, naratornya default aja, karakter default, semuanya default kecuali aspek rasionya saya ingin 9:16 dan saya upload di Instagram. Kalau sudah, tinggal generate saja. Karena saya sudah generate, jadi tidak perlu nanti hasilnya saya cantumkan di Word-nya. Langsung saja lanjut soal keempat, yaitu sebutkan 3 alat visual data AI yang ada saat ini, kemudian jelaskan isi fitur-fiturnya dan perbedaannya dari alat tersebut. Nah, di sini saya sudah menemukan alatnya. Di sini saya buat eh, yang pertama itu ada Tableau dengan AI, Tableau Pulse atau Einstein AI. Tableau merupakan salah satu alat visualisasi data paling populer yang kini dilengkapi fitur AI. Tools ini digunakan untuk membuat dashboard interaktif dan analisis data yang kompleks. Fitur utama dari Tableau yaitu AI Generate Insight, Tableau Plus, yang memberikan ringkasan otomatis tentang perubahan data dan tren penting. Yang kedua ada Natural Language Query, Access Data. Pengguna bisa bertanya dengan bahasa biasa. Yang ketiga ada Explain Data. Jadi si AI bisa menjelaskan penyebab perubahan data secara otomatis. Yang keempat ada Drag and Drop Dashboard, membuat visualisasi tanpa coding. Jadi lebih simpel dan mudah. Kelima ada integrasi data luas atau AWS, Salesforce, dan lain-lain. Yang kedua ada tools Microsoft Power BI dengan Copilot AI. Power BI adalah tools visualisasi data dari Microsoft yang dilengkapi AI bernama Copilot untuk membantu analisis dan pembuatan visualisasi secara otomatis. Fitur utama yang pertama itu ada AI Copilot, bisa membuat grafik dan laporan otomatis dari perintah teks. Kedua ada Natural Language Q&A, bisa bertanya data langsung pakai bahasa biasa. Yang ketiga ada Smart Narrative, dapat menghasilkan penjelasan otomatis dari grafik. Yang keempat ada Real Time Dashboard, jadi data bisa update secara langsung. Yang kelima ada integrasi Microsoft, bisa dari Excel, Azure, dan Teams. Tools ketiga ada Google Locker Studio dengan Duet AI. Locker Studio adalah tools visualisasi dari data dari Google yang berbasis web dan terintegrasi dengan layanan Google serta dilengkapi AI, Duet AI. Fitur utamanya yang pertama ada AI Chart Suggestion, jadi otomatis memilih grafik yang sesuai dengan data. Yang kedua ada Trend dan Anomaly Detection, AI mendeteksi pola dan kejanggalan data.
Ketiga ada integrasi Google Ecosystem seperti Google Sheet dan BigQuery. Keempat ada dashboard berbasis web yang gratis. Yang kelima, Auto Insight Suggestion untuk membantu analisis cepat. Di sini ada perbedaannya dalam bentuk tabel. Di sini ketiga tools ada Tableau, Power BI, Looker Studio, dan aspeknya ada tingkat kompleksitas, fokus utama, AI capability, kemudian pengguna, integrasi, dan harga. Yang pertama ada tingkat kompleksitas. Tableau kompleksitasnya tinggi buat advance, sedangkan Power BI menengah, Looker Studio rendah lebih sederhana. Fokus utama dari Tableau visualisasi mendalam dan storytelling, sedangkan Power BI analisis bisnis plus AI otomatis. Kalau Looker Studio dashboardnya sederhana dan cepat. AI capability dari Tableau, insight mendalam, analisis penyebab, Power BI, AI otomatis, plus narasi data, Looker Studio, AI ringan, suggestion, dan deteksi pola. Kemudahan pengguna, Tableau butuh belajar karena lebih kompleksitasnya lebih tinggi, sedangkan Power BI menengah, jadi cukup mudah. Kalau Looker Studio paling mudah, soalnya lebih lebih sederhana. Untuk integrasinya banyak yang Tableau banyak enterprise, sedangkan Power BI Microsoft Ecosystem, untuk Looker Studio Google Ecosystem. Untuk harganya Tableau lebih mahal, Power BI lebih terjangkau, sedangkan Looker Studio gratis. Sekian video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.